Shalom, selamat datang di program SPY. Selamat pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPY. Selamat pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah, setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu, tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus, dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah Kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan urapi setiap kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya kebaikan dan kemurahan Kristus tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Kau yang menuntun setiap langkah kami, Kau yang menetapkan setiap langkah kami, Kau yang membukakan pintu-pintu yang terbaik bagi kami. 1 Raja-Raja 20. Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan semua tentaranya. Ada 32 orang raja bersama-sama dengannya, beserta kuda dan kereta perang. Lalu ia maju dan mengepung Samaria serta memeranginya. Lalu ia mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab, Raja Israel, dan berkata kepadanya, "Beginilah Ben-Hadad berpesan, emas dan perakmu adalah milikku, istri-istri dan anak-anakmu yang paling elok adalah milikku." Raja Israel menjawab dan berkata, "Sesuai dengan perkataanmu, ya tuanku raja, aku dan segala yang aku miliki adalah milikmu." Lalu utusan-utusan itu kembali lagi dan berkata, "Beginilah Ben-Hadad berpesan, sesungguhnya aku telah menyuruh orang kepadamu untuk mengatakan, perak dan emasmu, istri-istri juga anak-anakmu harus engkau serahkan kepadaku. Sebab besok pada waktu seperti ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah istanamu serta rumah-rumah pegawai-pegawaimu. Segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa." Kemudian Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, "Camkanlah dan lihatlah orang ini berusaha mencelakakan kita, karena ia telah menyuruh orang kepadaku meminta istri-istriku, anak-anakku, perakku juga emasku, dan aku tidak menolak permintaannya." Lalu semua tua-tua dan bangsa itu berkata kepadanya, "Jangan mendengarkannya atau memenuhinya." Oleh sebab itu, ia berkata kepada para utusan Ben-Hadad, "Katakanlah kepada tuanku raja, semua yang engkau suruhkan kepada hambamu yang pertama akan aku lakukan. Tetapi tuntutan yang kedua, aku tidak dapat melakukannya." Lalu pulanglah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawaban itu kepadanya. Ben-Hadad mengutus orang kepadanya dan berkata, "Biarlah para ilah menghukum aku, bahkan lebih dari itu, jika rakyat yang mengikut aku masih dapat menggenggam debu dari puing Samaria." Namun Raja Israel menjawab, "Katakanlah kepada tuanmu, janganlah orang yang bersiap perang menyombongkan diri seperti telah memenanginya." Ketika mendengar perkataan itu, maka Ben-Hadad yang sedang minum-minum dengan para raja di pondok berkata kepada para pegawainya, "Aturlah barisanmu." Lalu mereka mengatur barisannya melawan kota itu. Kemudian datanglah seorang nabi mendekati Ahab Raja Israel serta berkata, "Beginilah Yahwe berfirman, sudahkah kamu melihat semua orang yang jumlahnya sangat besar itu? Bahwasanya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu pada hari ini, supaya kamu tahu bahwa akulah Yahwe." Lalu Ahab bertanya, "Dengan bantuan siapa?" Jawabnya, "Beginilah Yahwe berfirman, dengan bantuan orang-orang muda, para pengiring kepala daerah." Kemudian ia bertanya lagi, "Siapakah yang akan mulai berperang?" Dan ia menjawab, "Engkau." Kemudian ia menghitung orang-orang muda, para pengiring kepala-kepala daerah itu. Mereka berjumlah 232 orang. Dan sesudah itu ia menghitung seluruh bangsa itu, yaitu seluruh Bani Israel, berjumlah 7.000 orang. Kemudian mereka keluar pada siang hari, sementara Ben-Hadad minum-minum sampai mabuk di perkemahannya bersama dengan ke-32 raja yang membantunya. Maka orang-orang muda, para pengiring kepala-kepala daerah itu, maju menyerang lebih dahulu. Maka Ben-Hadad menyuruh orang untuk mengintai, dan mereka memberitahukan kepadanya. Katanya,
ada orang-orang datang dari Samaria. Kemudian ia berkata, entah mereka datang dengan maksud damai maupun datang dengan maksud perang, tangkaplah mereka hidup-hidup. Maka keluarlah mereka dari dalam kota itu, yakni orang-orang muda, para pengiring kepala-kepala daerah bersama tentara yang mengikuti mereka. Mereka masing-masing membunuh musuhnya sehingga orang Aram itu melarikan diri dan orang Israel mengejar mereka. Namun Ben-Hadad Raja Aram dapat meluputkan diri dengan kudanya beserta sejumlah pasukan berkuda. Raja Israel keluar dan membunuh kuda-kuda dan menghancurkan kereta-kereta perang itu serta mengalahkan orang-orang Aram dengan pembantaian besar-besaran. Lalu datanglah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, "Pergilah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkanlah dan pikirkanlah apa yang harus engkau lakukan, karena pada pergantian tahun Raja Aram akan datang menyerang engkau." Para pegawai Raja Aram berkata kepadanya, "Ilah mereka ialah ilah perbukitan, oleh karena itu mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi jika kita berperang melawan mereka di dataran, kita pasti lebih kuat daripada mereka. Maka lakukanlah hal ini, singkirkanlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya, lalu tempatkanlah para gubernur untuk menggantikan mereka. Engkau harus mengerahkan tentara sejumlah tentara yang gugur dari pihakmu, juga kuda dan kereta sebanyak yang dahulu juga. Marilah kita berperang melawan mereka di dataran, kita pasti lebih kuat daripada mereka." Ia mendengarkan usul mereka dan melakukan demikian. Pada pergantian tahun, Ben-Hadad memanggil orang-orang Aram lalu maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel pun dipanggil dan dibekali, lalu mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah berhadapan dengan mereka seperti dua kawanan kambing, namun orang Aram memenuhi daerah itu. Lalu datanglah abdi Elohim mendekati Raja Israel dan berkata, "Beginilah Yahwe berfirman, karena orang Aram itu telah berkata, Yahwe ialah Elohim gunung-gunung dan bukan Elohim lembah. Oleh karena itu, aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahwe." Maka mereka berkemah berhadap-hadapan selama 7 hari. Pada hari yang ke-7, mulailah pertempuran, dan orang-orang Israel menewaskan orang-orang Aram sebanyak 100.000 orang yang berjalan kaki dalam 1 hari. Namun sisanya melarikan diri ke Afek, ke kota itu. Tetapi temboknya roboh menimpa 27.000 orang yang tersisa itu. Sementara itu Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke dalam kota, lalu bersembunyi di ruang yang paling dalam. Kemudian hamba-hambanya berkata kepadanya, "Ketahuilah, kami telah mendengar bahwa raja-raja Israel itu adalah raja-raja yang bermurah hati. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, lalu keluar menghadap Raja Israel. Mungkin ia akan membiarkan kamu hidup." Maka mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Lalu mereka menghadap Raja Israel dan berkata, "Hambamu Ben-Hadad berkata, biarlah aku hidup." Ia menjawab, "Apakah ia masih hidup? Ia adalah saudaraku." Orang-orang menganggap hal itu sebagai pertanda baik. Maka mereka segera memegang perkataannya itu lalu berkata, "Saudaramu Ben-Hadad." Setelah itu Ahab berkata, "Pergilah, ambillah dia." Lalu Ben-Hadad keluar mendapatkannya, kemudian Ahab mengajaknya naik ke atas kereta. Kata Ben-Hadad kepadanya, "Kota-kota yang diambil ayahku dari ayahmu akan aku kembalikan. Engkau boleh membuat jalan di Damsyik, seperti yang dilakukan ayahku di Samaria. Dan aku akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian." Lalu Ahab mengadakan suatu perjanjian dengannya dan membiarkannya pergi. Seorang dari rombongan nabi berkata kepada sesamanya atas perintah Yahwe, "Seranglah aku." Tetapi orang itu menolak untuk menyerangnya. Lalu ia berkata kepadanya, "Oleh karena engkau tidak menaati suara Yahwe, ketahuilah, jika engkau meninggalkan aku, maka seekor singa akan menerkam engkau." Ketika orang itu meninggalkannya,
maka seekor singa menyerang dan membunuhnya. Kemudian ia bertemu dengan orang lain, lalu ia berkata, "Seranglah aku." Orang itu menyerang serta melukainya. Kemudian nabi itu pergi dan berdiri menantikan raja di jalan sambil menyamar dengan membubuhkan abu pada wajahnya. Pada waktu raja lewat, ia berseru kepadanya dan berkata, "Ketika hambamu sedang maju ke tengah-tengah pertempuran, ada seseorang datang dan membawa seorang pria kepadaku dan berkata, 'Jagalah orang ini, apabila ia hilang maka nyawamu akan menjadi gantinya, atau engkau harus membayar setalenta perak.' Ketika hambamu ini sedang sibuk di sana-sini, ia melarikan diri. Kemudian Raja Israel itu berkata kepadanya, 'Jadi hukumanmu, engkau sendiri telah memutuskannya.' Lalu ia segera menghapus abu itu dari wajahnya, sehingga Raja Israel mengenalinya sebagai seorang dari rombongan nabi. Kata nabi itu kepadanya, 'Beginilah Yahwe berfirman, oleh karena engkau telah membiarkan orang yang telah aku khususkan terluput, maka nyawamu menjadi ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya.' Kemudian Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar. Lalu tibalah ia di Samaria. 1 Raja-Raja 21. Sesudah peristiwa itu, Nabot orang Yizreel memiliki sebidang kebun anggur di Yizreel, dekat dengan istana Ahab, Raja Samaria. Ahab berkata kepada Nabot, "Berikanlah kebun anggurmu itu kepadaku, supaya aku jadikan kebun sayur, karena kebun itu dekat istanaku. Aku akan memberikan kebun anggur yang lebih baik daripada itu kepadamu sebagai gantinya. Atau jika engkau lebih suka, aku akan membayarnya kepadamu dengan uang." Lalu Nabot berkata kepada Ahab, "Yahwe melarang aku untuk memberikan warisan leluhurku kepadamu." Maka Ahab masuk ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan Nabot, orang Yizreel, yang berkata kepadanya itu. Sebab ia berkata, "Aku tidak akan memberikan warisan leluhurku kepadamu." Lalu ia berbaring di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya serta tidak mau makan. Kemudian Izebel istrinya datang kepadanya dan berkata, "Mengapa hatimu kesal dan engkau tidak mau makan?" Lalu ia menjawab kepadanya, "Karena aku telah berbicara kepada Nabot orang Yizreel itu dengan mengatakan kepadanya, 'Berikanlah kebun anggurmu dengan bayaran perak, atau jika engkau mau, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lain sebagai gantinya.' Tetapi ia berkata, 'Aku tidak akan memberikan kebun anggurku itu kepadamu.' Maka Izebel istrinya berkata kepadanya, 'Bukankah sekarang engkau yang berkuasa atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu bergembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yizreel itu.' Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirimnya kepada tua-tua dan para pemuka kota yang tinggal sekota dengan Nabot. Ia menulis surat itu dengan mengatakan, 'Umumkanlah puasa, dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Tempatkanlah 2 orang dursila berhadapan dengannya, dan mereka harus bersaksi melawannya dengan mengatakan, Engkau telah mengutuk Elohim dan Raja. Lalu bawalah ia keluar, dan lemparilah ia dengan batu sampai mati.' Kemudian orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan para pemuka yang tinggal di kotanya, melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka, sebagaimana yang tertulis dalam surat yang telah dikirimkannya kepada mereka. Mereka mengumumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Lalu datanglah 2 orang dursila dan duduk berhadapan dengannya. Orang-orang dursila itu bersaksi melawan Nabot di depan rakyat dengan mengatakan, Nabot telah mengutuk Elohim dan Raja. Maka mereka membawanya keluar kota lalu melemparinya dengan batu sampai mati. Kemudian mereka menyuruh orang kepada Izebel dengan mengatakan, Nabot sudah dilempari batu dan mati. Setelah Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari batu dan mati, maka berkatalah Izebel kepada Ahab, Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yizreel yang telah menolak untuk memberikannya kepadamu dengan bayaran uang. Sebab Nabot tidak lagi hidup, ia sudah mati.
Setelah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, bangkitlah Ahab dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yizrael itu, untuk menjadikan kebun itu miliknya. Lalu Yahwe berfirman kepada Elia, orang Tisbe itu, dengan mengatakan, "Bangkitlah, turunlah menemui Ahab raja Israel yang berada di Samaria. Ia telah turun ke kebun anggur Nabot untuk menjadikan kebun itu miliknya. Engkau harus mengatakan kepadanya demikian, beginilah firman Yahwe, apakah engkau telah membunuh dan merampas? Katakanlah juga kepadanya, beginilah Yahwe berfirman, bahwa di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Kemudian Ahab berkata kepada Elia, "Sekarang engkau berani menemui aku, hai musuhku?" Jawabnya, "Benar, aku berani menemui engkau karena engkau sudah berkhianat dengan melakukan apa yang jahat di mata Yahwe. Lihatlah, aku akan mendatangkan bencana atasmu dan akan mengambil anak cucumu, juga melenyapkan setiap laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tertawan maupun yang tertinggal di Israel. Aku akan menyerahkan keluargamu seperti keluarga Yerobeam anak Nebat dan seperti keluarga Baesya anak Ahia, oleh karena engkau telah menyebabkan orang Israel berdosa sehingga membangkitkan murkaku." Mengenai Izebel, Yahwe juga telah berfirman dengan mengatakan, "Anjing akan memakan Izebel di tembok luar Yizreel. Siapa yang mati dari keluarga Ahab di kota itu akan dimakan anjing. Orang yang mati di padang akan dimakan burung-burung di udara. Sesungguhnya tidak ada seorang pun seperti Ahab yang berkhianat dengan melakukan apa yang jahat di mata Yahwe, karena ia telah dihasut oleh Izebel istrinya. Ia telah melakukan perbuatan yang sangat menjijikkan dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan orang Amori yang telah diusir oleh Yahwe dari hadapan orang Israel." Ketika Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa, serta berbaring dengan memakai kain kabung, serta berjalan berkeliling untuk berkabung. Lalu firman Yahwe datang kepada Elia orang Tisbe itu yang mengatakan, "Apakah engkau sudah melihat bahwa Ahab telah merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka pada zamannya. Tetapi aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya pada zaman anaknya." Efesus 2. Kamu dahulu telah mati dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, ketika kamu hidup mengikuti jalan dunia ini dan dipengaruhi kuasa penghulu angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara anak-anak durhaka. Dahulu, di antara mereka, kita semua juga hidup dalam nafsu kedagingan, karena menuruti keinginan kedagingan dan pikiran yang jahat. Bahkan sesungguhnya, kita adalah anak-anak yang patut dimurkai seperti mereka juga. Namun Elohim yang kaya dalam kemurahan telah mengasihi kita melalui kasih-Nya yang besar. Bahkan ketika kita mati dalam kesalahan-kesalahan, Dia telah menghidupkan kita bersama Kristus. Karena anugerah, kamu telah diselamatkan. Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di surga, supaya pada masa yang akan datang, Elohim dapat menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang berlimpah oleh kebaikan hati-Nya di dalam Kristus Yesus. Karena anugerah, kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan karena perbuatan-perbuatan, sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Sebab kita adalah buatan Elohim yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya, agar kita hidup di dalamnya. Karena itu, ingatlah bahwa secara lahiriah kamu dahulu adalah bangsa penyembah berhala yang disebut orang tak bersunat oleh mereka yang menyebut diri orang bersunat, yang sunatnya itu dikerjakan oleh tangan manusia. Waktu itu, kamu adalah orang yang terpisah dari Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel,
bukan pewaris perjanjian, tidak memiliki pengharapan, dan tanpa Elohim di dalam dunia. Namun sekarang, dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dia adalah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan keduanya di dalam tubuhnya, dengan merobohkan tembok penyekat yang memisahkan kita. Dan dengan kematiannya, dia membatalkan hukum Taurat beserta perintah-perintah dan ketetapan-ketetapannya, sehingga menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam dirinya, supaya ada perdamaian. Dia juga telah menyatukan keduanya kembali kepada Elohim dalam satu tubuh melalui salibnya, yang olehnya dia telah menghancurkan perseteruan itu. Dia telah datang dengan memberitakan kabar baik tentang damai sejahtera bagimu, baik bagi yang jauh maupun yang dekat. Sebab melalui dia, kita semua telah beroleh jalan masuk dalam satu roh kepada Bapa. Karena itu, sekarang kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sesama warga dengan orang-orang kudus dan anggota keluarga Elohim yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dan Yesus Kristus menjadi batu penjurunya. Di dalam Dia, setiap bagian bangunan tersusun bersama dan tumbuh menjadi tempat suci yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga sedang dibangun bersama yang lain di dalam Roh, menjadi sebuah tempat kediaman Elohim. Efesus 3. Oleh karena itulah, aku, Paulus, telah menjadi tawanan Kristus Yesus bagimu bangsa-bangsa bukan Yahudi. Memang kamu sudah mendengar tentang tugas pelayanan anugerah Elohim yang telah diberikan kepadaku untukmu. Dan Dia memberitahukan hal itu kepadaku melalui penyingkapan sebuah rahasia, sebagaimana sebelumnya secara singkat telah kutuliskan kepadamu. Apabila kamu membacanya, kamu akan memahami pengertianku dalam rahasia Kristus yang tidak pernah diberitahukan kepada anak-anak manusia dalam generasi-generasi sebelumnya. Sebagaimana sekarang, hal itu telah disingkapkan oleh Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus, supaya melalui Injil, bangsa-bangsa bukan Yahudi juga menjadi teman pewaris sesama anggota tubuh Kristus, dan menjadi orang-orang yang turut ambil bagian dalam janjinya di dalam Kristus. Karena itu aku telah menjadi seorang pelayan sesuai dengan pemberian anugerah Elohim yang telah diberikan kepadaku menurut pekerjaan kuasa-Nya. Kepadaku, orang yang paling hina dari semua orang kudus, telah diberikan anugerah untuk memberitakan kekayaan Kristus yang tak terselami itu di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan untuk memberikan pencerahan kepada setiap orang tentang tugas pelayanan rahasia yang telah tersembunyi dari masa ke masa di dalam Elohim yang menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Supaya sekarang gereja dapat memberitahukan beragam hikmat Elohim kepada penguasa-penguasa dan otoritas-otoritas di surga, sesuai dengan tujuan kekal yang telah dibuatnya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia, kita memiliki keberanian dan jalan masuk dengan keyakinan oleh iman-Nya. Oleh sebab itu, aku meminta kepadamu, janganlah tawar hati karena melihat kesukaranku karena kamu. Semuanya itu adalah demi kemuliaan-Mu. Karena itu, aku berlutut kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang daripadanya setiap keturunan di surga dan di atas bumi diberi nama. Sesuai dengan kekayaan kemuliaan-Nya, kiranya Dia memberikan kepadamu kekuatan yang meneguhkan manusia batiniahmu melalui Roh-Nya, sehingga oleh iman Kristus berdiam di dalam hatimu, supaya kamu berakar dan diteguhkan dalam kasih, dan bersama dengan semua orang kudus kamu dimampukan untuk dapat memahami betapa lebar dan panjang dan dalam dan tingginya kasih Kristus, serta mengenal kasih Kristus yang melampaui pengetahuan itu, sehingga
kamu dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Bagi Dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu, jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, untuk semua generasi dari masa ke masa. Amin. Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita, hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.